Hijab Lovers masih bersama Nadia, dan Nadia juga masih ada di Kutsi Kitchen, Surabaya Town Square. Nah, terima kasih Hijab Lovers masih setia dalam Hijab Revolution. Saat ini, sesuai dengan janji Nadia di awal tadi, Nadia akan membahas dan kupas lebih dalam tentang mengapa perempuan sering nyeri head. Nah, di samping Nadia nih, saat ini sudah ada Dr. Eti. Selamat siang Dr. Eti. Siang Mbak Nadia. Ya. Nah, Dr. Eti kali ini Hijab Revolution akan membahas tentang mengapa sih perempuan sering nyeri head. Nah, awalnya mungkin bisa Dr. Eti jelaskan ya tentang bagaimana apa saja sih tanda-tanda seseorang sudah memasuki tahap remaja. Mungkin ada tanda-tanda khusus yang mungkin bisa Dr. Eti share dengan teman-teman semua atau Hijab Lovers semuanya sih. Oke, baik, pertanyaannya menarik sekali ya, terutama untuk hijab lovers di sini ya. Jadi kalau kita pengen mengerti apa sih tanda-tandanya, maka tanda-tanda sebenarnya kita bisa mengenal beberapa tanda ya, terutama adalah tanda seks sekunder ya. Itu mungkin nanti bisa jadi awal mengenali bahwa dirinya sudah menginjak masa remaja ya. Yaitu tanda seks sekunder itu yang umumnya kita temui adalah misalnya tumbuhnya payudara ya, kemudian munculnya rambut pubis atau mulai berubahnya bentuk tubuh wanita. Tapi di antara semua tanda-tanda ya, maka yang paling harus kita perhatikan dan jadi gong umumnya itu adalah ketika seorang gadis itu sudah mulai menstruasi. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu ya, berarti salah satu tandanya yang paling menunjukkan seorang remaja sudah memasuki tahap remaja adalah salah satunya menstruasi ya dok ya. Nah, saat menstruasi itu sendiri dok, biasanya kan ada gejala-gejala yang dialami. Dokter mungkin bisa jelaskan gejala apa saja yang mungkin bisa dikatakan normal dan tidak normal, khususnya untuk nyeri ya dok ya, nyeri headnya itu sendiri seperti itu. Baik, kalau seorang gadis, seorang wanita itu mulai mengalami menstruasi, memang akhirnya muncul beberapa rentetan berikutnya tapi yang seringkali membawa remaja ataupun ibu-ibu datang berobat ke tempat dokter kandungan itu adalah adanya nyeri haid. Ya, nyeri haid ini sebenarnya ada dua macam Mbak Nadia ya. Gitu. Ada nyeri haid yang fisiologis. Nyeri haid fisiologis itu artinya adalah nyeri haid yang normal, yang lumrah. Kenapa dikatakan normal atau lumrah? Karena memang ada hormon-hormon, ada zat-zat yang saat menstruasi itu menyebabkan timbulnya nyeri haid. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi nanti ketika saat menstruasi itu hormon tersebut tuh menyebabkan rahim mengalami kontraksi. Jadi seperti diperes gitu rasanya ya. Sakit sekali ya dok Sakit ya. Tapi itu normal. Karena apa? Karena rahim seperti diperas, rahim kontraksi itu tujuannya adalah supaya darah haid itu tidak banyak yang dikeluarkan. Ya, karena tanpa adanya kontraksi rahim maka darah haid akan keluar banyak. Kalau nyeri ini munculnya pada H-1 menstruasi atau hari ke-1 ke-2 menstruasi itu sebenarnya adalah wajar. Adalah hal yang wajar ya berarti ya. Berarti maksudnya ketika seseorang mengalami nyeri head H-1 menstruasi, tidak usah khawatir ya Hijab Lovers. Itu adalah tanda-tanda yang sangat wajar. Wajar sekali bagi karena seseorang yang akan menstruasi. Betul. Nah, tadi dokter menjelaskan tentang yang normal. Nah, yang tidak normal itu seperti apa dok? Ya. Ada satu lagi ya, nyeri haid atau yang sebenarnya di bahasa medis kita kenal sebagai dysmenorrhea ya Mbak Nadia. Jadi dysmenorrhea atau nyeri haid itu ada yang patologis. Jadi yang patologis itu artinya adalah yang tidak normal. Biasanya ada penyakit yang mendasari. Seringkali ketika dilakukan pemeriksaan ya, itu yang ditemukan itu adalah adanya endometriosis, adanya kista coklat, yang ketika menstruasi itu menyebabkan nyeri haid. Biasanya nyeri haidnya ini terjadinya tidak dalam jangka pendek, jadi bukan hanya H-1, bukan hanya pada hari ke-1 atau ke-2 haid saja, tapi juga pada saat sepanjang haid dia akan nyeri terus. Betul, seperti itu. Itu berarti sangat berbahaya sekali dok ya. Dan mungkin ketika seorang wanita saat menstruasi sudah gejala sakitnya seperti itu, mungkin bisa segera ada penanganan khusus ya dok ya. Bisa salah satunya periksa ke dokter, langsung ke rumah sakit seperti itu ya dok ya. Iya betul. Nah, kan Hijab Lovers di rumah tidak hanya yang istilahnya masih belum menikah, ada juga yang sudah menikah. Nah seperti itu mungkin ada nggak sih dok nyeri haid yang
tidak normal yang butuh untuk ada penanganan khusus gitu. Mungkin bisa dokter katakan mungkin dari pengaruh KB-nya atau mungkin dari karena saat berhubungan atau ada yang lainnya mungkin yang tidak normal mungkin seperti itu. Iya. Apakah ada KB-KB yang menyebabkan nyeri haid? Ya. Mungkin secara langsung tidak. Tapi kadang-kadang beberapa kasus kita dapatkan misalnya pemakaian spiral ya. Pemakaian spiral barangkali kalau lama tidak kontrol itu mungkin posisinya sudah tidak baik lagi. Ketika haid mungkin karena posisi yang tidak baik lagi ini bisa aja menimbulkan nyeri. Tapi justru sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan nyerinya itu lebih ringan, berkurang, justru sebenarnya kalau kita bicara tentang KB, maka sebenarnya pil KB itu bisa mengurangi nyeri haid. Jadi mungkin bisa dikatakan yang paling aman ya berarti pil itu ya dok ya? Kalau kita bicara KB sih di luar nyeri haid ya, Iya. kalau kita bicara KB sebenarnya itu adalah sifatnya adalah per individual. Kita nggak bisa bilang mana yang paling aman, Gitu. mana yang paling tidak merugikan, mana yang paling menguntungkan, itu sifatnya sangat individual sekali. Tapi kalau itu dihubungkan dengan nyeri haid, sebenarnya seringkali justru pil KB ini kita pakai untuk pengobatan. Dok, bagaimana tips untuk menghindari nyeri haid itu sendiri? Kalau menghindari nyeri haid secara langsung mungkin sulit ya, karena kecuali kalau kita bicara fisiologis, kalau fisiologis itu kan ringan nyerinya, biasanya ringan, tidak mengganggu aktivitas, jadi dinikmati saja asal itu tidak mengganggu. Tapi kalau ternyata mungkin sudah sedikit mengganggu, Anda boleh dikonsumsi ya obat-obat penghilang nyeri, boleh, tapi sebaiknya dengan rekomendasi dokter, karena pemakaian obat nyeri jangka panjang itu bisa merugikan ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang penanggulangan nyeri haid, kalau itu dikaitkan dengan sebabnya itu adalah mungkin kista, mioma, mungkin sebaiknya kita mulai dari gaya hidup kita ya, karena seperti yang kita tahu ternyata gaya hidup masa sekarang munculnya kista, mioma uteri itu sangat tergantung dari gaya hidup, misalnya junk food ya, makan junk food yang semuanya serba instan itu ternyata bisa memicu tumbuhnya seperti kista segala macam ya. Ternyata banyak sekali ya dok ya, maksudnya khususnya untuk yang tadi untuk yang sudah menikah itu banyak sekali yang perlu dihindari. Betul. Dengan tidak berhubungan dan dengan memeriksakan jika menggunakan KB spiral ya seperti itu ya dok ya. Itu tadi Hijab Lovers, perbincangan dengan Dr. Eti mengenai mengapa perempuan sering nyeri haid. Nah Hijab Lovers, semoga perbincangan tadi bermanfaat untuk semuanya ya. Nah setelah ini akan ada makeover. Ingin tahu siapa yang beruntung di makeover oleh tim Hijab Revolution? Saksikan terus yang berikut ini. Contemplation, only sensation. Yeah.